Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan masing-masing ya. Bagi teman-teman semua yang berada di perantauan baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri, tetap semangat. Selalu ingat tujuan awal kita merantau itu apa ya. Kali ini saya mau sedikit membahas pengertian vulkanisme. Langsung saja kita cari tahu infonya. Cus. Vulkanisme, pengertian, proses, jenis, dan pengaruhnya. Vulkanisme adalah semua peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar mencapai permukaan bumi melalui retakan dalam kerak bumi atau melalui sebuah pita sentral yang disebut terusan kepundan atau diatrema. Magma dapat bergerak naik karena memiliki suhu yang tinggi dan mengandung gas-gas yang dimiliki cukup energi untuk mendorong batuan ke atasnya. Magma yang keluar sampai ke permukaan bumi disebut lava. Pengertian vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan aktivitas gunung api, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfer yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Di dalam litosfer, magma menempati suatu kantong yang dinamakan dapur magma atau batolit. Kedalaman dan besar dapur magma ini berbeda-beda, yaitu terdapat yang letaknya sangat dalam, ada juga yang dekat dengan permukaan bumi. Selain itu, magma dapat diartikan sebagai bahan-bahan silikat pijar yang terdiri atas bahan padat atau batuan, cairan, dan gas di dalam lapisan kulit bumi atau litosfer. Berbagai macam gas yang terkandung dalam magma antara lain uap air, oksida belerang atau SO2, gas hidrokarbon atau asam klorida atau HCl, dan gas hidrosulfat atau asam sulfat H2SO4. Proses terjadinya vulkanisme. Proses terjadinya vulkanisme dipengaruhi oleh aktivitas magma yang menyusup ke litosfer atau kulit bumi. Jika penyusupan magma hanya sebatas kulit bumi bagian dalam dinamakan intrusi magma, sedangkan penyusupan magma sampai keluar ke permukaan bumi disebut ekstrusi magma. Intrusi magma. Intrusi magma yaitu peristiwa menyusupnya magma di antara lapisan batuan tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Proses ini dapat dibedakan menjadi 4, yaitu sil atau lempeng intrusi, yaitu magma menyusup di antara dua lapisan batuan, mendatar dan paralel dengan lapisan batuan tersebut. Selanjutnya lakolit,
yaitu magma yang menerobos di antara lapisan bumi paling atas, bentuknya seperti lensa cembung atau kue serabi. Selanjutnya gang atau korok, yaitu batuan hasil intrusi magma yang menyusup dan membeku di sela-sela lipatan atau korok. Selanjutnya diaterma adalah lubang pipa di antara dapur magma dan kepundan gunung berapi, bentuknya seperti silinder memanjang. Yang B, ekstrusi magma. Ekstrusi magma adalah peristiwa penyusupan magma hingga keluar permukaan bumi dan membentuk gunung api. Hal ini terjadi bila tekanan gas cukup kuat dan ada retakan pada kulit bumi. Ekstrusi magma dapat dibedakan menjadi 3 diantaranya sebagai berikut. Pertama, erupsi linier, yaitu magma keluar melalui retakan pada kulit bumi berbentuk kerucut gunung api. Misalnya gunung api Laki di Islandia dan deretan gunung api di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selanjutnya erupsi sentral, yaitu magma yang keluar melalui sebuah lubang permukaan bumi dan membentuk gunung yang letaknya tersendiri. Misalnya Yellowstone National Park di Amerika Serikat yang luasnya mencapai 10.000 km persegi. Selanjutnya erupsi areal, yaitu magma yang meleleh pada permukaan bumi karena letak magma yang sangat dekat dengan permukaan bumi, sehingga terbentuk kawah gunung berapi yang sangat luas. Misalnya Gunung Krakatau, Gunung Vesuvius, dan lain-lain. Apabila gerakan magma tetap di bawah permukaan bumi disebut intrusi magma, sedangkan magma yang bergerak ke permukaan bumi disebut ekstrusi magma. Hal inilah yang menyebabkan gunung api atau disebut juga vulkanik. Jenis-jenis erupsi. Ekstrusi atau keluarnya magma dari dalam bumi sampai ke permukaan bumi identik dengan erupsi atau letusan gunung api, yang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu erupsi efusif dan eksplosif. 1. Erupsi efusif. Erupsi efusif yaitu erupsi berupa lelehan lava melalui retakan atau rekahan atau lubang kawah suatu gunung api. 2. Erupsi eksplosif. Erupsi eksplosif yaitu erupsi berupa ledakan dengan mengeluarkan bahan-bahan padat atau eflata piroklastika berupa bom, lapilli, kerikil, dan debu vulkanik bersama-sama dengan gas dan fluida. Tipe-tipe gunung berapi. Berdasarkan bentuknya, gunung api dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu pertama, 1. Tipe perisai. Gunung api tipe perisai atau silvalconoes yaitu sebuah gunung api yang beralas luas dan berlereng landai dan merupakan hasil erupsi efusif magma yang cair. Contohnya gunung api di Kepulauan Hawaii, Mauna Loa, Kilauea,
Kilauea, dan Mauna Kea. Dua tipe mar. Gunung api tipe mar merupakan hasil eksplosif yang tidak terlalu kuat dan terjadi hanya sekali. Contohnya Gunung Rinjani, Gunung Pati-Chutin di Meksiko. Yang ketiga, tipe strato atau kerucut, bisa dilihat gambarnya. Gunung api tipe strato atau kerucut merupakan hasil campuran efusif dan eksplosif yang berulang kali. Gunung api ini berbentuk kerucut dan badannya berlapis-lapis. Contohnya Gunung Kerinci, Merapi, Ciremai, Semeru, Batur, dan Gunung Fujiyama di Jepang. Pengaruh yang ditimbulkan vulkanisme. Gunung api saat meletus sangat berpengaruh negatif, bahkan dapat mengancam jiwa. Pengaruhnya bahaya tersebut diantaranya sebagai berikut. Pada waktu terjadi letusan, semburan lapili dan pasir panas dapat merusak bangunan, lahan pertanian, tanaman, bahkan hewan di sekitar gunung api. Selanjutnya, aliran lava dan lahar panas dapat merusak bangunan dan lahan pertanian yang dilaluinya. Selanjutnya, gas beracun yang dikeluarkan saat erupsi dapat mengancam makhluk hidup termasuk manusia. Misalnya pada saat letusan Kawah Timbangan dan Sinila pada tahun 1979, sekitar 149 jiwa manusia meninggal akibat menghirup gas beracun. Selanjutnya, lahar dingin yang terdampak bahan-bahan akibat letusan gunung berapi dapat merusak daerah yang dilaluinya seperti sungai, lahan pertanian, rumah, dan lain-lain. Misal lahar dingin Gunung Merapi di Jawa Tengah sering merusak daerah Magelang dan Yogyakarta. Magma pada proses pendinginan masih tetap menimbulkan sisa. Hal ini disebut gejala pasca vulkanis. Dan gejala pasca vulkanis dibedakan dalam beberapa bentuk gejala, diantaranya sumber gas, sumber air panas, sumber air mineral atau mahdani, dan geyser. Nah, itulah pembahasan tentang vulkanisme, mulai dari pengertian, jenis-jenisnya, proses, dan pengaruh akibat timbulnya vulkanisme. Semoga bermanfaat. Itu tadi sekilas penjelasan pengertian vulkanisme. Sekian video singkat dan sederhana dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bagi para penonton semuanya, bagi para family subscriber dimanapun berada. Apabila ada salah kata, salah penulisan, maupun salah dalam video saya selaku Joko anak desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya, teman-teman.